Di sini, saya akan membahas mengenai materi mikroorganisme dalam biodegradasi limbah, tanah, dan udara. Pada slide pertama ini, kita akan memahami terlebih dahulu apa itu biodegradasi. Biodegradasi merupakan proses alami penguraian limbah organik oleh mikroorganisme, seperti bakteri dan jamur menjadi senyawa yang lebih sederhana dan lebih aman bagi lingkungan. Seperti yang terlihat pada gambar, limbah organik akan diuraikan oleh mikroorganisme melalui berbagai proses biologis, sehingga menghasilkan senyawa sederhana seperti air dan karbon dioksida, dan unsur hara yang dapat dimanfaatkan kembali oleh lingkungan dan tanaman. Sehingga biodegradasi memiliki peranan penting dalam mengurangi pencemaran tanah dan udara, serta membantu menjaga keseimbangan ekosistem secara alami. Pada gambar ini terdapat 4 teknik utama bioremediasi yang digunakan untuk mengatasi pencemaran lingkungan, khususnya pada tanah yang terkontaminasi limbah organik maupun bahan berbahaya. Teknik yang pertama adalah composting. Teknik ini dilakukan dengan mencampurkan tanah tercemar dengan bahan organik seperti serbuk kayu, kotoran hewan untuk meningkatkan aktivitas mikroorganisme dalam proses menguraikan limbah. Kemudian, teknik yang kedua adalah bioaugmentation. Pada metode ini ditambahkan mikroorganisme khusus atau mikroba hasil rekayasa untuk mempercepat proses degradasi kontaminan di lokasi yang tercemar. Kemudian, terdapat bioventing, yaitu teknik memasukkan udara atau oksigen ke dalam tanah agar mikroorganisme aerob dapat bekerja lebih optimal dalam menguraikan polutan. Teknik yang terakhir adalah phytoremediation, yaitu metode memanfaatkan tumbuhan beserta mikroorganisme di sekitar akar tanaman untuk menyerap, menguraikan, atau menstabilkan zat pencemar di dalam tanah. Lalu, keempat teknik ini menjadi ramah solusi lingkungan karena memanfaatkan proses biologis alami untuk membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Pada gambar ini dijelaskan mengenai persisten organik polutan atau biasa disebut dengan POPs. POPs merupakan senyawa kimia beracun yang sangat sulit terurai di lingkungan sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama dan menumpuk dalam rantai makanan. POPs memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu bersifat persistensi atau tahan lama di lingkungan, memiliki toksisitas tinggi bagi makhluk hidup, mudah larut dalam lemak sehingga mudah terakumulasi di dalam tubuh organisme, serta mampu berpindah jarak jauh melalui udara dan air. Beberapa contoh POPs yang sering ditemukan yaitu DDT, PCB, dioksin, dan furan. Senyawa-senyawa ini umumnya berasal dari aktivitas industri, penggunaan pestisida, pembakaran terbuka, dan pembuangan limbah yang tidak terkelola dengan baik. Selain itu, gambar ini juga menunjukkan proses bioakumulasi dan biomagnifikasi. Kemudian, POPs dapat masuk ke dalam organisme kecil seperti plankton, kemudian berpindah ke ikan kecil, ke ikan besar, hingga akhirnya mencapai manusia. Dengan konsentrasi semakin tinggi pada setiap tingkat rantai makanan, keberadaan POPs ini menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan kesehatan karena dapat menyebabkan pencemaran jangka panjang serta gangguan pada ekosistem. Lalu, saya akan menjelaskan mekanisme bagaimana persistensi organik polutan atau POPs mengganggu komunitas mikroba. Yaitu pertama, kita mulai dari sumber POPs. Senyawa ini umumnya berasal dari aktivitas manusia seperti penggunaan pestisida dan proses pembakaran. POPs memiliki sifat persisten, artinya sangat sulit terurai, mudah menyebar ke udara, dan dapat terakumulasi dalam rantai makanan. Selanjutnya, POPs akan terdistribusi di lingkungan, masuk ke tanah, air, dan udara. Karena sifatnya yang stabil, senyawa ini dapat mengendap dan bertahan lama dalam ekosistem. Kemudian, POPs mulai berinteraksi dengan komunitas mikroba. Interaksi ini menyebabkan perubahan keanekaragaman mikroba serta mengganggu struktur komunitas mikroba di tanah maupun di air. Lalu, pada tahap berikutnya, terjadi mekanisme gangguan di tingkat seluler. POPs dapat menginduksi stres oksidatif, merusak membran sel, dan menghambat fungsi metabolisme mikroba. Akibatnya, banyak mikroorganisme tidak dapat berfungsi dengan normal, bahkan mengalami kematian. Gangguan ini kemudian berdampak pada ekosistem mikroba, seperti menurunnya proses dekomposisi bahan organik, terganggunya siklus nutrien, meningkatnya
mikroorganisme patogen, serta menurunnya kemampuan detoksifikasi alami lingkungan. Lalu, dampak ini dapat berlanjut hingga ke manusia, misalnya melalui kontaminasi makanan yang kemudian meningkatkan risiko gangguan kesehatan seperti gangguan pencernaan, sistem imun, dan infeksi. Pada gambar ini dijelaskan mengenai volatile organic compounds atau VOCs. VOCs merupakan senyawa organik yang memiliki tekanan uap tinggi dan kelarutan air yang rendah pada suhu ruang sehingga mudah menguap ke udara. Karena sifatnya tersebut, VOCs menjadi salah satu polutan udara utama yang sering ditemukan di lingkungan. VOCs memiliki beberapa karakteristik penting, yaitu mudah menguap ke atmosfer, mempengaruhi kualitas udara terutama di dalam ruang, serta berperan dalam pembentukan ozon troposfer dan kabut asap atau smog. Di lingkungan, VOCs cenderung tidak bertahan lama di tanah atau air karena cepat berubah menjadi gas dan menyebar ke atmosfer. Proses ini menyebabkan pencemaran udara dan memicu berbagai reaksi kimia di atmosfer. Beberapa contoh VOCs yang umum ditemukan antara lain benzena pada bahan bakar, trichloroethylene sebagai pelarut, tinercet sebagai pelarut organik lainnya. Dampak VOCs terhadap kesehatan dan lingkungan cukup serius, seperti gangguan pernafasan, iritasi mata dan tenggorokan, pencemaran udara dalam ruangan, hingga efek toksik jangka panjang apabila terpapar dalam konsentrasi tinggi dan waktu yang lama. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai pharmaceuticals atau senyawa obat sebagai salah satu polutan lingkungan, khususnya dalam konteks mikrobiologi lingkungan. Pharmaceuticals adalah bahan kimia aktif yang digunakan dalam pengobatan, baik untuk manusia maupun hewan. Saat ini dirancang untuk memberikan efek biologis tertentu dalam tubuh. Namun setelah digunakan, sebagian dari senyawa ini tidak sepenuhnya terurai dan akhirnya masuk ke dalam lingkungan, terutama melalui limbah seperti air buangan. Lalu, bagaimana dengan karakteristiknya? Yang pertama yaitu aktif secara biologis, bahkan pada konsentrasi yang sangat rendah. Kedua, dapat mempengaruhi organisme lain, terutama organisme akuatik seperti ikan dan plankton. Ketiga, beberapa senyawa bersifat persistensi, artinya sulit terurai dan dapat bertahan lama di lingkungan. Kemudian sumber kontaminasinya, yaitu berasal dari rumah sakit seperti sisa obat dan cairan medis. Kemudian air limbah domestik dari penggunaan obat sehari-hari. Kemudian kegiatan peternakan, terutama penggunaan obat veteriner, industri farmasi dari proses produksi dan pembuangan limbah. Kemudian, contoh pharmaceuticals yaitu antibiotik yang digunakan untuk melawan infeksi bakteri hormon seperti estrogen, obat pereda nyeri seperti ibuprofen dan paracetamol. Keberadaan pharmaceuticals di lingkungan dapat menimbulkan berbagai dampak, yaitu efek toksik terhadap organisme non-target atau disebut exotoxic effect, gangguan pada organisme akuatik seperti perubahan dan pertumbuhan reproduksi, munculnya resistensi antibiotik pada bakteri, serta kerusakan oksigen ekosistem yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Jadi, meskipun farmakeutikal sangat bermanfaat dalam bidang kesehatan, keberadaannya di lingkungan perlu diperhatikan karena dapat memberikan dampak negatif yang signifikan. Lalu saya akan menjelaskan mengenai petroleum NOx. Lalu saya akan menjelaskan mengenai petroleum hidrokarbon yang mempengaruhi komunitas mikroba dalam lingkungan, yaitu dimulai dari sumber utama. Petroleum hidrokarbon berasal dari aktivitas seperti tumpahan minyak, kebocoran bahan bakar, dan limbah industri. Senyawa ini bersifat toksik dan sulit terurai di lingkungan. Selanjutnya, senyawa ini akan menyebar ke tanah, air, dan udara, kemudian mengendap dan bertahan lama di lingkungan. Ketika sudah berada di lingkungan, petroleum hidrokarbon akan berinteraksi dengan komunitas mikroba. Interaksi ini dapat mengubah keanekaragaman mikroba dan dapat mengganggu keseimbangan komunitas mikroorganisme. Kemudian, pada tingkat seluler, petroleum hidrokarbon menyebabkan stres oksidatif, merusak membran sel dan dapat menghambat metabolisme mikroba. Hal ini membuat mikroba tidak dapat berfungsi secara optimal. Lalu, akibatnya terjadi gangguan pada ekosistem mikroba seperti menurunnya proses dekomposisi,
terganggunya siklus nutrien, serta meningkatnya mikroorganisme patogen. Lalu, dampak akhirnya dapat dirasakan oleh manusia, misalnya melalui kontaminasi makanan dan lingkungan yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Jadi, petroleum hidrokarbon tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga mengganggu peran penting mikroorganisme dalam menjaga keseimbangan ekosistem.